Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan melakukan mini riset di toko kue Nastua Batu. Perkenalkan, saya Hasbi Fauzan dan rekan saya Muhammad Abdul Arif dan saya Emriwan Lubis. selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari UIN Sumatera Utara dari jurusan Akuntansi Syariah. Di sini saya Hasbi Fauzan dan rekan saya Emriwan Lubis. dan nama Bapak Selamat. Di sini Bapak sudah berjualan sejak tahun berapa ya, Pak? Tahun 2011. 11. Ada berapa banyak jenis kue yang Bapak jual, Pak? Ada 9. Jenis kue Bapak tadi Bika Ambon, lapis legit, kayak karamel, bolu-bolu, kayak pisang, kayak pandan. yang paling best sellernya, Pak? Lapis legit sama Bika Ambon. Toko ini beralamat di mana ya, Pak? Jalan BJ kilometer 10 Gang Damai. Lalu kalau misalkan untuk pelanggan membeli di toko itu bagaimana ya, Pak, sistemnya? Sistemnya boleh cash, boleh transfer. Pelanggan datang, pesan kue, rasa-rasa apa aja. Nanti kalau kami nggak ready, nanti dipesan 1 jam ke 2 jam, dibuat dulu, baru selesai baru dibayar. Terima kasih ya, Pak. Sebelum kita menganalisis dari sudut pengendalian intern, ada baiknya kita mengetahui definisi dari flowchart. Flowchart adalah sebuah jenis diagram yang mewakili algoritma, alir kerja atau proses yang menampilkan langkah-langkah dalam bentuk simbol, grafis, dan urutannya dihubungkan dengan panah. Diagram ini mewakili ilustrasi atau penggambaran penyelesaian masalah. Diagram alir digunakan untuk menganalisis, mendesain, dan mendokumentasi atau memanajemen sebuah proses atau program di berbagai bidang. Yang pertama adalah simbol terminator, yaitu berbentuk persegi panjang dengan ujung tumpul atau lonjong berfungsi sebagai awal dan akhiran sebuah flowchart. Nah, yaitu pelanggan datang ke toko. Lalu yang kedua, simbol proses. Berbentuk persegi panjang menunjukkan proses yang dijalankan suatu program untuk menuju ke tahap selanjutnya, yakni pelanggan memilih jenis kue. Yang ketiga, simbol decision. Berbentuk belah ketupat digunakan untuk mengambil keputusan terhadap suatu kondisi, yaitu pelanggan akan memesan kue apa yang diinginkan. Baik, selanjutnya simbol data input atau output. Berbentuk jajar genjang menyatakan data tertentu yang terkait pada suatu flowchart, yaitu pelanggan menentukan jenis kue yang diinginkan. Yang kelima, simbol decision. Berbentuk belah ketupat digunakan untuk mengambil keputusan terhadap suatu kondisi, yakni kasir memeriksa stok kue apakah tersedia atau tidak. Yang keenam, simbol proses. Berbentuk persegi panjang menunjukkan proses yang dijalankan suatu program untuk menuju tahap selanjutnya, yakni pesanan kue sedang diproses. Lanjut, kita nomor 7, itu simbol proses berbentuk persegi panjang yang menunjukkan proses yang dijalankan suatu program untuk menuju tahap selanjutnya, yaitu pelanggan melakukan pembayaran. Yang ke-8, simbol proses berbentuk persegi panjang juga menunjukkan proses yang dijalankan suatu program untuk menunjukkan tahap selanjutnya, yaitu pelanggan menerima bukti pembayaran. Ke-9 dan ini terakhir, simbol terminator berbentuk seperti persegi panjang dengan sudut tumpul dan atau lonjong berfungsi sebagai awal dan akhiran sebuah flowchart, yaitu pelanggan menerima kue atau pesanannya. Baiklah, di bagian ini kita akan menganalisis flowchart dari sudut pengendalian intern. Nah, yang pertama, kita akan melihat struktur proses. Flowchart menggambarkan proses interaksi antara pelanggan dan sistem kasir dalam konteks pemesanan kue. Proses dimulai dari pelanggan yang menentukan pilihan hingga transaksi pembayaran dan penerimaan pesanan. Struktur ini menunjukkan langkah-langkah yang jelas, yang penting untuk pengendalian intern agar setiap langkah dapat dipantau dan dievaluasi. Lalu kita akan masuk ke pengendalian akses. Dalam sistem ini, interaksi antara pelanggan dan kasir harus diatur dengan baik untuk mencegah kesalahan atau penipuan. Misalnya, kasir harus memiliki akses terbatas hanya pada fungsi yang diperlukan untuk memproses transaksi.
Lalu kita akan masuk ke menganalisis pencatatan transaksi. Nah, setiap transaksi harus dicatat dengan baik, termasuk penerimaan bon oleh pelanggan. Ini penting untuk diaudit dan pelacakan, serta untuk memastikan bahwa semua pendapatan tercatat dengan benar. Lalu kita akan masuk analisis verifikasi stok. Mencakup verifikasi apakah stok kue tersedia sebelum memproses pesanan. Nah, ini adalah langkah pengendalian yang penting untuk menghindari penjualan barang yang tidak tersedia yang dapat merugikan reputasi sebuah bisnis. Lalu kita akan masuk ke analisis proses pembayaran. Langkah pembayaran harus dilengkapi dengan prosedur pengendalian seperti penggunaan sistem pembayaran yang aman dan terverifikasi untuk mengurangi risiko penipuan. Dan yang terakhir, umpan balik pelanggan. Setelah transaksi selesai, pelanggan menerima pesanan dan juga bon atau bukti transaksi. Nah, menyediakan bukti transaksi kepada pelanggan adalah bagian dari pengendalian intern yang membantu dalam menyelesaikan jika terjadi suatu masalah. Jadi kesimpulannya, analisis dari sudut pengendalian intern menunjukkan bahwa sistem pemesanan kue ini memiliki beberapa elemen pengendalian intern yang baik, seperti pencatatan transaksi dan verifikasi stok. Namun, harus kita ingat bahwa setiap langkah dalam proses harus terus dievaluasi dan juga diperbaiki untuk memastikan efektivitas pengendalian intern secara keseluruhan. Terima kasih telah menonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.